Nah sekarang ini kan banyak yang tidak mencapai ke sana. Waktu Mbah Kung membuat seminar banyak dalang di Solo saat itu, nggak ada yang bisa menguraikan bagaimana sulas sing urip itu tadi. Loro padha karo sulas, sulas padha karo loro. Nopo lan pono. Nopo bertanyalah. Bertanya pada siapa? Ya pada yang pono. Ya, nopo itu bertanya, pono itu weruh. Ya bertanya pada yang weruh. Kalau bertanya pada yang tidak weruh ya kesasar. Nah gitu. Betul. Nah ini penting sekali, makanya dalam nguri-nguri pencapaian spirit itu ada pono kawan, tetapi orang-orang menyebutnya puno kawan. Yang benar pono kawan, atau memang dipilih puno kawan mengakhiri yang 4. Tahu nggak sedulur 4? Sedulur papat lima pancar itu tidak seperti yang diuraikan selama ini secara harafiah dan verbal. Nah, gimana itu, Mbah? Nah, ini penting sekali, soalnya kadang versinya kok terkesan berbeda-beda begitu setiap orang gitu. Gimana itu, Mbah? karena pencapaian, nah, saudaraku yang terkasih, pencapaian seseorang ini terbatas, tidak mau mengkaji kesejatian wasilah jati ajaran leluhur kita. Sedulur papat lima pancar itu, sedulur papat itu sebetulnya kesejatiannya jangan dilihat verbalnya aja, yang kakang kawah adi ari-ari dulur sumsum putih dan getih itu tadi. Ini kan verbalnya. Kesejatiannya sedulur papat kan lali luput iri lan murka. Lali luput iri lan murka. Iki sedulur papate menungso. Penyakitnya manusia itu adalah lupa, salah, iri dan murka. Ini sedulur papat kita. Maka ada sedulur pancer. Sedulur pancer itu yang benar, yang baik, yang bijak, yang penuh kasih itu tadi. Nah, jadi selama ini kita enggak. Yang pancer tadi apa aja, Mbah? baik, benar, bijak, ya kan, penuh welas asih, yang benar. 5 berarti. Iya, sedulur papat lima pancer. Yang papat yang jelek, yang pancer yang 1. Pancer kan benar. Waduh. Lurus, bijak, ya gitu. Jadi ini yang terabaikan. Ya, pancer, ya, benar, lurus, penuh kasih sejati dalam hidup. Sedulur papatnya yang jelek itu tadi, penyakitnya manusia itu sedulur papat itu tadi, lupa, salah, iri, murka. Betul. Ya, harus dikalahkan dengan yang pancer. Makanya ada puno kawan, orang-orang menyebutnya, tapi kalau menurut Mbah Kung, pono kawan, weruh kang papat. Kalau kita weruh kang papat itu Allah, maka harus dipegang yang pancer. Nah, makanya sebetulnya sebutan puno kawan itu kurang pas menurut Mbah Kung. Kita harus paham dengan 4 sedulur papat kita yang buruk dalam hidup kita, dalam diri pribadi kita, diganti dengan yang pancer. Nah, kalau puno kawan ini akan mengacu, mungkin hentikan keburukanmu, bisa juga. Puno itu kan habis, puno kawan papat, habisilah yang 4 itu tadi. Jadi pupuslah yang jelek-jelek itu tadi, ganti yang pancer itu tadi. Tapi akan yang lebih pas kalau menurut Mbah Kung adalah pono kawan, weruh kang papat. Orang itu kalau tahu salah pasti tidak akan melanjutkan kesalahannya. Nah, kalau nekat ya jadi itu tadi, jadi buruk. Inilah yang membuat gonjang ganjing segalanya. Dari zaman edan menjadi zaman masker sekarang. Ya, cangkem hidung udah ditutup masih kurang ajar, ya enggak. Nah sekarang ini kan zaman masker, ya kan, topeng-topeng ketayangan, ya kan. Kemunafikan merajalela. Yang benar ditindas, yang baik ditikam, yang benar dihancurkan supaya ikut jahat semua. Yang topeng. Beli sembako dipajaki, beli mobil nggak dipajaki gitu ya, Pak. Inilah, jadi jenengan ngomong dogmatika tadi, agama tadi itu aja dipakai untuk topeng, ya kan. Ongkos haji korupsi zaman menteri siapa dulu itu, apapun dikorupsi. Bahkan kemarin tuh menteri sosial juga korupsi uang, uang bantuan sosial. Gitu. Jadi gini, Mbah, tadi sempat bicara tentang pono kawan, atau orang umum menyebutnya sebagai puno kawan, ya kan.
orang umum melihat itu adalah Semar, kemudian Gareng, Petruk, Bagong, begitu Mbah. Nah, saya melihat nih beberapa praktisi spiritual ini keterangannya berbeda-beda. Saya ingin mendengar langsung dari Mbah Agung, kira-kira apakah yang saya sebutkan tadi, ada sosok Semar, Petruk, Bagong, Gareng, itu hanya sebuah pelajaran nilai-nilai kehidupan dari leluhur-leluhur kita, gambaran watak manusia, ataukah memang bisa wujud manusia? Karena saya kok melihat beberapa tayangan begitu, ada yang Semar turun dari langit masuk ke raga manusia memberikan pesan. Nah, itu bagaimana Mbah? Biar nggak simpang siur Mbah. Nah, menyambung dengan Ponokawan itu tadi yang dijawantahkan dengan perpujian wayang. Wayang itu kan wadak ayang-ayang. Wadak ayang-ayang ini berhubungan dengan kaitannya sukma manusia, roh manusia. Ya sekarang kita dalam susastra Jawa itu kan selalu menggunakan anduporo, kiasan, ungkapan, bukan makna verbal. Semar itu sebetulnya jangan diplesetkan terus semeleh neng kamar, ya kan? Ya kan? Mesem neng kamar. Nah, kita kembalikan, kalau kita guyonan mesem neng kamar, tunjukkan semeleh kanthi marem. Semeleh kanthi marem. Ilmu ikhlas, nah. Ilmu tulus. Itu Semar. Semeleh kanthi marem. Ilmunya ilmu ikhlas, tulus, lapang jiwa. Siapa yang lapang jiwa, dialah memiliki kekuatan hidup. Maka untuk mencapai tulus ikhlas, semeleh kanthi marem itu tadi, Semar punya anak Gareng. Orang Dalang Edan bilang Gareng itu sigar mereng, ya kan, jelek banget. Guyon saja, ya kan, boleh guyon, tapi tolong dijelaskan, Gareng itu bukan hanya sigar mereng, anggadai reng-rengan atau master plan, Punya rencana hidup. iya, rencana hidup, master plan. Tembangnya kan Mas Kumambang, Mas Kumambang, cita-cita mulia tadi itu. Jadi Gareng itu anggadai reng-rengan, master plan, rencana hidup yang matang, menjalankan manajemen kehidupan, mungkin ilmu manajemennya dengan surat metrik segala gitu ya. Ada master plan yang akurat dan valid untuk meraih ke sana. Nah, Gareng ini memiliki adik Petro, diplesetkan lagi nih. Pepet turu ini, ampun dah. ini Pak Jero Mangku ini juga tahu tuh pepet turu, dia aja hobi juga. Jadi padahal sebetulnya jangan ke sana, bolehlah diplesetkan dikit, karena itu real of life, real of life. Kita tidak akan lahir kalau nggak ada turu. Nah, Petro itu ya pepet rukun, ilmu persatuan. Kalau deket kita harus rukun. Ilmu persatuan sungguh memang benar begitu, ya kan? Jadi ilmu persatuan Petro itu, yen pepet harus rukun. Jangan berantem, jangan bertengkar, jangan berselisih, jangan rebutan balung, ya kan? Petro. Makanya kalau pepet harus rukun. Petro punya adik Bagong, diplesetkan lagi. Obai bokong, ya, gimana coba? Nah, boleh diplesetkan, boleh, tapi dijelaskan. Bagong kui sobo jagong, sobo jagong. Kita harus silaturahmi kayak begini. Selalu sharing, tukar pikiran, saling berargumentasi yang baik, mengutarakan pemikiran-pemikiran yang sehat, pemikiran-pikiran yang positif. Mbah Kung selalu menekankan open mind, open heart, open feeling. Open feeling. Ya, how to that? Ya, bagaimana kita mencapainya? Ya kita harus menerapkan long breathing, pernapasan panjang.
yang kembang kempis perut kita, agar suplai oksigen penuh sampai ke neuron, sampai ke seluruh pembuluh darah kita, sehingga kita itu jernih berpikir, jernih dalam hati, positif dalam berperasaan. Ini penting sekali. Makanya 4 itu tadi, semeleh kanti marem, kanti sobon jagong itu tadi, ini suatu rangkaian yang ingin disampaikan kepada anak cucu kita. Nah, ini makanya sebenarnya sambung sinambung, tidak putus-putus apa yang dilahirkan oleh karya kita. Makanya ada wayang itu, jumlah wayang kan jeneng tahu, ya kan? Kurawa 101, 101, 11 juga itu sebetulnya, ya kan? Pendowo 5 kan, itu sedulur papat 5 pancar itu tadi. Jadi bagaimana menghadapi problem itu selalu ke sana. Kalau untuk menghadapi masalah besar itu harus dengan 11. Maka dengan 101 melawan 5, kenapa menang yang 5? Karena yang 5 ini ada pancernya, berpegang pada kebenaran, kesucian dan kemuliaan hidup. Ini Mbak, tadi dengan bilang tentang napas panjang. Napas panjang itu kan sebenarnya sepele banget sih. Cuman saya pernah baca sebuah penelitian begitu. Katanya orang kalau biasa dengan tarik nafas dalam gitu, panjang gitu, itu manfaatnya luar biasa untuk ketercerahan pikiran. Benarkah itu? Coba dengan tutup hidung dan mulutmu. Gampang sekali kan? Coba tutup hidung dan mulut kita. Tutup. Tahan berapa lama? Kalau ditutup terus mati kan? Disitulah rahasia hidup sebetulnya. Spirit of power itu rahasianya di sana. Kalau kita sadar dengan spirit of power itu, atau rahasia hidup itu tadi, maka kita harus memelihara napas kita. Tanpa napas kita tidak hidup. Tutup hidung, mulut, mati kita. Selesai. Disitulah rahasia hidup. Makanya kekuatan hidup itu disebut spirit. Spirit itu daya hidup. Daya hidup. Jadi kalau kita itu mengabdi kepada spiritual, ya kita harus paham dengan daya hidup. Kalau hidupnya dengan penuh dengan spirit, maka dia akan berbagi pencerahan dalam kehidupannya. Kenapa harus napas panjang itu tadi? Kalau kita bernapas panjang dengan baik, maka kan beliau bertahta dalam diri kita. Kita akan berada dalam kesucian dan kemuliaan beliau. Maka dalam doa lama para leluhur manusia itu yang selalu disenandungkan dari Tibet sana bersama leluhur kita, Om Mani Padmi 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 Om, agar kita selalu selaras dengan kesucian dan kemuliaan beliau. Itu kita senandungkan dalam satu hembusan nafas. Kalau dalam Islam ada zikir nafas segala, ya kan? Yeah. Hu Allah, monggo aja. Itu no problem. Sesuai. Selaras dengan apa yang mereka terima pada zamannya, pada masanya. Nggak ada yang perlu diperdebatkan dan dipertentangkan. Ini kita akan lebih nyaman. Ya, saya sering menekankan kalau ada mahasiswa saya, please you long breathing. Harus long breathing, pernapasan panjang. How to do that? Ya, kalau susah berbaring, please you sleep, ya. Tidur. Kalau kita berbaring kan yang kembang kempis perut kita. Nah, ini maksimalkan, terus saja, ya kan? Berbaring, jalan, duduk, dalam aktivitas apapun harus pernapasan panjang. Ini mutlak. Ditahan ya, bahkan. Jangan. Oh, nggak usah. Nggak boleh. Kalau ditahan itu untuk kanuragan. Oh. Untuk fighting. Contohnya gimana? Kenapa? Contohnya gimana? Napas panjang contohnya gimana? Yang kembang kempis perut aja. Oh. Kalau perut kita itu mengembang, dada kita otomatis penuh, paru-paru penuh. Makanya suplai oksigen lebih banyak. Yang kembang kempis perut saja. Saat duduk, bagaimana pernapasan panjang terus? Maka baku nyanyi juga merdu, ngomong juga enak, ya kan? Karena sadar tubuh kita ini menyimpan resonansi sebagai badan gitar lah kalau dalam ilmu vokal. Jadi kita harus memahami anugerah itu.
Kalau kita ngomong tidak napas panjang seperti ini, soalnya jelek ya. Tapi kalau kita dengan napas panjang beda. Mungkin lebih enak, lebih nyaman, dinikmati. Kalau tanpa pernapasan panjang seperti ini soalnya, pecah. Iya, iya, iya. Nah, kalau dengan pernapasan panjang beda lagi. Lebih enak lah, dinikmatin. Karena kita ini kan berbagi pada audiens, pada semeton-semeton, pada saudara semua. Masa kita memberikan yang jelek? Persembahkan yang terbaik dalam hidup sesuai kapasitas. Ini mutlak sekali ya. Iya, Seperti itu. luar biasa. Bakung ini benar-benar samudra.